beriman. Semoga kita bisa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, untuk mengikuti ajakannya, untuk menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang dirahmati, yang diberi syafaat kelak di kiamat nanti. Alhamdulillah, kalau kita lanjutkan pembahasan kita tentang mawaris wanita. Cuma mengulang sedikit dari yang sudah kita bahas kemarin secara singkat saja. Kemarin ada rukun waris, ada sebab-sebab waris. Rukun cuma ada 3, itu orang yang meninggal yang mendapatkan harta warisan. Kemudian ada ahli warisnya yang masih hidup ketika orang itu meninggal. Jadi ketika ada harta yang ditinggalkan. Ini mulai saja sebentar. Kemarin kita contohkan ada orang yang anaknya banyak, tidak mau anaknya bertengkar, dia masih hidup, banyak hartanya lalu dibagi. Nah, sebelum nanti misalnya ayah meninggal dunia, daripada nanti kamu bertengkar, berselisih, bermusuhan, nah sekarang saja tak bagi hartanya. Itu bukan warisan. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Kemarin kita contohkan, bisa jadi orang yang sudah membagi-bagi hartanya ini masih hidup lama, sedangkan anaknya yang sudah dikasih harta meninggal duluan. Nah, itu bukan warisan. Karena orangnya masih hidup. Atau yang kedua, orang itu meninggal dunia, ada harta warisannya, tapi tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya. Maka kalau dalam hukum Islam dikuasai oleh negara oleh betul. Ada yang ketiga, ada orang yang meninggal, ada ahli waris masih hidup, nggak punya harta, ya nggak ada pembagian warisan. Lebih-lebih lagi kita kemarin contohkan, ada orang meninggal dunia, ada ahli warisnya, tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan harta. Maka ahli waris membayar, mengembalikan hutangnya itu kepada yang benar, menunaikan hutangnya. Tapi menunaikan hutang ini tidak dibagi-bagi seperti hukum warisan, karena hutang sifatnya. Ya siapa saja yang berkenan, bahkan di rumah ahli waris, temannya, saudaranya, tetangganya berkenan untuk membayarkan hutangnya sah, tidak harus ahli waris. Ini boleh siapa saja. Nah, itu rukun. Kemudian kita membahas kemarin ada sebab orang mendapat warisan. Yang pertama pernikahan. Suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Kemarin kita bahas secara rinci hukumnya perempuan yang sedang dicerai, apakah dia dapat warisan atau tidak. Sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, sebab dari orang mendapat warisan adalah ini yang paling besar adalah nasab, keturunan, anak, saudara, bapak, kakek, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sebab orang mendapat warisan karena dia memerdekakan budak. Maka ketika budak itu nanti sudah merdeka, kalau merdeka kan berarti punya hak milik. Karena selama dia menjadi budak, dia tidak punya hak milik. Semua milik budak itu milik tuannya. Begitu kalau masih budak tidak punya hak milik. Setelah dia merdeka, punya harta, kemudian dia meninggal dunia, tidak ada saudaranya seorang pun, maka yang tadi memerdekakan itu yang berhak mendapat warisan. Simple, cuma ada 3. Nah, kemarin kita membahas tentang yang menghalangi warisan. Yang kemarin membahas yang menghalangi warisan, yang pertama adalah tadi perbudakan. Kalau orang ada 2 misalnya contoh, kakak beradik sama-sama jadi budak. Yang satunya kakaknya dimerdekakan, sudah menjadi orang merdeka, punya harta, meninggal dunia dia
juga tidak bisa menjadikan orang itu mendapat warisan. Yang kedua, dengan kesimpulan kemarin, yaitu apa namanya, orang yang mari kita ambil contoh. Ada anak melihat bapaknya kaya raya, banyak hartanya, nggak sabar pengen dapat warisan, membunuh bapaknya, tidak bisa dapat warisan. Ada istri baru dinikahi, karena dia menikah dengan laki-laki yang dia kira banyak hartanya, dan dia tidak sabar ingin mendapatkan harta suaminya, kemudian menyewa pembunuh bayaran dibunuh suaminya, justru dia tidak bisa mendapat warisan. Kelewat tadi satu, budak tadi yang sebab warisan, tidak berlaku kebalikan. Tidak berlaku kebalikan. Misalnya kan tadi ada seseorang, kemarin kita contohkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, misalnya itu memerdekakan Bilal. Misalnya ada namanya orang Abu Bakar memerdekakan budak namanya Bilal. Bilal ini kemudian meninggal dunia karena sudah merdeka, punya harta dan tidak punya saudara, maka diwarisi oleh yang memerdekakannya, yaitu Abu Bakar. Tapi tidak berlaku kebalikan. Misalnya Abu Bakar meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan banyak warisan, lalu Bilal ini mendapat hak waris, tidak. Hanya berlaku satu arah. Dari budak yang dimerdekakan, ketika sudah meninggal, tidak ada orang yang lain yang mewarisi hartanya, maka orang yang memerdekakan hartanya itu yang mendapat warisan. Nah, orang yang memerdekakan budak itu namanya al-wala. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan siapa orang-orang yang berhak mendapat warisan. Kita bagi menjadi dua, pertama dari jalur laki-laki. Pertama dari jalur laki-laki. Ini ada 15. Kita akan sebutkan satu persatu dan bagaimana ada 15 ahli waris dari garis laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki. Ini yang paling kuat. Pokoknya ada orang meninggal, dia punya anak laki-laki, gampang pembagian warisannya. Karena dia bisa menguasai seluruh harta warisan. Kalau anak perempuan maksimal, kalau dia sendirian cuma setengah. Kita akan membahas yang laki-laki dulu. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki. Tapi ada penjelasannya. Cucu ini bisa mendapat warisan harus dari jalur laki-laki. Ini ayah, anak, cucu. Ini semuanya laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, ya, cucunya laki-laki, kan cucu laki-laki. Cucu setelah cucu, cicit, apa buyut? Buyut apa? Iya. Cicit, buyut. Seluruh yang bawah asal jalurnya laki-laki semua, cicitnya ini laki-laki, sangga, seterusnya laki-laki, seterusnya laki-laki. Asal ini jalurnya dari laki-laki semua dapat dari cucu laki-laki. Karena kita menjelaskannya dari laki-laki. Yang ketiga adalah ke atas.
Ini kan dari turun ke bawah, anak cucu. Yang ketiga ke atas, berarti apa? Ayah atau bapak. Bapak nggak usah ditanya, laki-laki. 4 kakek. Kakek sama, kakek. Tapi kakek ini dari jalur bapak. Kebalikannya, misalnya apa itu berarti? Kebalikannya ada anak, bapak, kakek, anak. Anak, ayah tadi, kakek, ya kan, buyut, ya kan, sama lagi ada lagi. Asal semuanya dari jalur ayah ini, ya kan, dari jalur ayah. Kan laki-laki semua, laki-laki semua, laki-laki semua. Ini bisa berhak mendapat warisan. Tapi seperti itu juga tadi, apa namanya? Kalau yang tadi itu apa? Ayah, anak, cucu, dan saudara laki-laki, cicit, tangga dan lain sebagainya. Itu ini selama ini jalur laki-laki semua, dia dapat warisan. Kalau ininya nggak ada, ini 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 ada tetap, dia tetap dapat warisan. Yang di atasnya nggak ada, yang penting di atasnya nggak ada. Begitu juga kalau ini ke atas, ada orang anak meninggal, anak masih punya ayah, berarti ayah mewarisi. Ayahnya nggak ada, kakeknya mewarisi. Kakeknya nggak ada, buyutnya yang mewarisi. Kalau masih begitu seterusnya ke atas. Nah ini kakek. Jadi jalur ke atas, tadi jalur ke bawah. Nah, yang 5 ke samping. 5 samping. Saudara laki. Nah, ini ada 3. Namanya sama, saudara laki-laki. 5. Yang pertama kandung. Ini yang utamakan. Saudara laki-laki kandung. Kandung itu kan pengertiannya seayah seibu. Ayah, ibu. Urutan setelahnya 5, 6. Saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki 1 ayah. Ketujuh, saudara laki-laki 1 ibu. Seibu. Kemudian baru anaknya ini. Berarti kan keponakan laki-laki. Nah, ini laki-laki yang kita bahas. 8 berarti anaknya saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keponakan dari saudara kandung. Dari saudara kandung. Nah, berarti ini jalurnya yang pokoknya laki-laki semua. Nah, baru yang ke-9 adalah sama keponakan dari saudara laki-laki seayah. Nah, itu ke-9. Yang anak dari ini sudah tidak bisa. Anak dari saudara ini 7. Anak dari saudara laki-laki 1000, anaknya sudah enggak dapat warisan. Berapa itu? 9. Nah, 9. Tinggal 6. Sudah ke bawah, ke atas, ke samping. Sekarang paman. Paman dari berarti saudaranya ayah. Sama 3 versi juga.
ini saudaranya ayah dari jalur ayah. Dari jalur berapa? 10. Paman berarti saudaranya ayah kandung. Nomor 1 kandung. Paman saudaranya bapak kandung. Saudaranya bapak kandung. Kakak, kakek, saudaranya kakek kandung. Buyut, saudaranya buyut kandung. Yang laki-laki. 11 baru paman, saudara ayah, seayah, ya kan? Bukan saudara kandung, seayah. Nah, paman dari saudara ayah seibu, bisa ya kan? Paman dari saudara ayah seibu sudah tidak dapat. Nah, 12 dan 13 anaknya ini berarti 12 anaknya paman dari sepupu, ya kan? Anaknya paman, sepupu laki-laki dari paman kandung, dari paman kandung. Ini jalur laki-laki semua. 13 sama sepupu laki-laki dari paman seayah. Ini semua jalur keturunan nasab. Sudah berapa? 13 tinggal 2 kan 15. Yang 14 itu nikah. Berarti suami. Yang 15 tadi yang memerdekakan budak. Namanya bisa dikatakan maula. Ya pokoknya memerdekakan budak. Kalau di sini al-mu'tik. Orang yang memerdekakan budak. Nah, kita belum membahas bagiannya. Ini yang berhak saja, yang berhak dari jalur laki-laki. Belum membahas bagiannya, berapa bagiannya. Dari 15 ini 12 namanya asobah bin nafsi. Apa itu asobah bin nafsi? Kalau dia sendirian, dari semua ini cuma ada satu. Dia lainnya sudah meninggal dunia, cuma ada satu, salah satu dari ini dikecualikan 3. Ini tidak ikut. Asobah asobah bin nafsi ini tidak ikut. Berarti sisanya cuma 12 ini asobah bin nafsi. Dari 13 yang sisa itu, kalau ada dia sendirian, yang lainnya meninggal dunia, cuma ada ayahnya. Ini semuanya nggak ada, cuma ada ayahnya. Sisa harta semua masuk ke ayah. Begitu juga kalau cuma ada anak laki-laki satu, ini semua nggak ada, semua harta masuk ke sini. Berarti semuanya berhak menguasai sisa harta atau berhak menguasai hartanya. Itu asobah bin nafsi. 3 berarti 12 orang itu dikurangi 3 ini. Kalau dia sendirian bisa menguasai harta semuanya. Nah, tetapi kalau ini semua ada, nggak semuanya dapat. Yang dapat cuma 3. Ini semuanya hidup, 15-nya masih hidup semua. 15, tapi kan kita mencontohkan ini yang laki-laki, berarti nggak ada yang perempuan. Misalnya ada seorang perempuan, dia meninggal dunia, ya kan? Dia punya suami, kan? Suaminya masih hidup, punya anak laki-laki masih hidup, dia punya cucu laki-laki, punya kakek masih hidup, ayahnya masih hidup, semuanya masih hidup. Ada perempuan meninggal, ini semuanya ahli warisnya semua laki-laki ini ada, semuanya ada. Yang dapat cuma 3 orang, yaitu apa? Ayah, anak laki-laki, sama apa namanya? Ayah anak suami. 3
Tiga ini saja. Tiga ini saja. Yang lain tertutup. Nah, itulah hebatnya jalur yang bilang. Yang lain akan tertutup. Yang lain akan tertutup. Suami karena dia punya anak, kan dia meninggal istrinya. Dan dia punya anak, maka suami hanya mendapat seperempat. Seperempat itu ada di dalam beberapa surat An-Nisa. Makanya kemarin kita bahas bahwa dalil dari ayat warisan itu rinci di ayat mayoritas. Dijelaskan tadi di dalam ayat Al-Quran. Suami seperempat, ayah itu 1/6. Karena dia punya anak, maka dia 1/6. Sisanya diambil anak lagi. Berarti berapa itu? 1/6, 1/4. Pokoknya asobah bisa semua. Asobah naik. Contoh soal, dia punya harta 12 juta dan gampang. Ini 2 juta, ini berapa? 3 juta, ya kan? 7 jutanya diambil anak, semuanya, tidak ada tersisa. Kalau semuanya hidup, yang didapat cuma 3. Yang dapat cuma 3. Itu kalau dari jalur laki-laki. Karena semua akan tertutup oleh. Kenapa? Kenapa kakek nggak dapat? Karena masih ada ayah. Kenapa cucu nggak dapat? Karena masih ada anak laki-laki. Kenapa paman nggak dapat? Saudara nggak dapat? Karena ada anak laki-laki. Ini menutupi semuanya. Menang sendiri. Ada anak laki-laki. Ini jalur laki-laki. Berikutnya jalur perempuan. Kalau perempuan cuma 10, ini kan 15. Kalau perempuan cuma 10. Nah, hapus ini ya. Sekarang kita akan membahas perempuan. Dari jalur perempuan, semua yang dapat warisan dari jalur perempuan. Nah, dari jalur perempuan itu ada 10. Yang pertama, kalau tadi anak laki-laki, ini anak perempuan. Anak perempuan. Ibaratnya anak perempuan kalaupun dia satu-satunya tidak menguasai separuh, maksimal setengah dari seluruh harta, nggak bisa semuanya. Kalau nggak ada laki-laki. Yang kedua adalah cucu. Nah, cucu perempuan. Nanti kita jelaskan juga cucu perempuan. Tapi cucu perempuan ini harus dari jalur laki-laki tadi, tidak dengan jalur perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya ada ayah, ya kan? Ada anak laki-laki, cucu perempuan. Nah, ini boleh dapat. Yang dimaksud seperti ini, cucu dari anak laki-laki walaupun dia perempuan. Dan ke bawah semuanya boleh, asal ini laki-laki semua. Cucu laki-laki, tangganya perempuan. Bisa dapat. Asal yang di atas semua ini nggak ada. Yang di atasnya sudah nggak ada. Dari jalur laki-laki semua, dia perempuan. Jadi kalau bolak-balik nggak bisa. Misalnya ini anak perempuan, ininya perempuan, nggak bisa. Atau ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, nggak bisa. Harus dari jalur laki-laki semua. Berarti cucu perempuan ke bawah, asal dari jalur laki-laki. Jalurnya laki-laki. Kemudian
Yang ketiga sama tadi ayah, berarti ini ibu. Ibu. Yang keempat nenek. Nenek itu bisa dari jalur ayah, dari jalur ibu. Dua-duanya bisa dapat. Nenek ini ya nenek berarti ibunya ibu. Ini nenek, ini anak, ini ibu, ya kan? Ini nenek dari ibu, ya kan? Nah, kalau yang dari sini ada ayah, ada nenek, sama nenek. Boleh ini dapat, ini nomor 4, nenek dari ibu. 5 nenek dari ayah. Nah, nenek dari ibu, nenek dari ayah. 4, 5. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi 4, 5, yang ke-6 adalah, nah tadi ada saudara. Ini kan apa? Ke bawah, ke atas, ya kan? Baru ke samping saudara perempuan. Yang pertama kandung, seayah seibu. Yang kedua saudara perempuan seayah. Saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seayah. Yang ketiga, yang 8, saudara perempuan seibu. Ini tiga-tiganya punya peluang untuk dapat warisan. Jadi jalur perempuan. Nah, 9 adalah tadi suami, sekarang istri. Berarti kan tadi ini apa namanya, bibi nggak ada, bibi dari ibu nggak ada, bibi dari ayah, apalagi anak-anaknya. Dan ini anak-anaknya di sini juga nggak dapat, kan punya saudara perempuan, tapi saudaranya sudah meninggal, adanya anak-anaknya nggak dapat juga. Kalau dari jalur perempuan, kalau tadi dari laki-laki kan ada saudara laki-laki kandung, kalau dia meninggal masih ada anaknya, itu masih dapat punya peluang. Tapi ini enggak. Kalau anak dari perempuan ini enggak. Istri 10 itu yang memerdekakan budak tadi, muhtiqah. Jadi muhtiqah, orang memerdekakan budak. Nah, ini jalur perempuan. Jalur perempuan. Kalau tadi 15 jalur laki-laki. Kalau semuanya ada, maka yang dapat cuma 3 orang, ya kan? Suami, ayah, anak. Kalau ini kita lihat, misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia, masih punya istri, punya anak perempuan, punya cucu perempuan, punya ibu, punya nenek dari ibu, punya nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, seayah seibu, ada yang memerdekakan, semuanya ada. Yang dapat 5. Kalau yang tadi yang dapat berapa? 3. Kalau ini 5. Yang dapat 5. Yang pertama ibu. Ini yang kita anggap berarti dia ada ahli waris laki-laki, ahli warisnya perempuan semua. Dari 10 ini yang dapat pertama adalah ibu, nomor 1. Nomor 2-nya tentu adalah istri. Yang ketiganya baru anak perempuan. Yang keempat saudara
perempuan. Yang kelima, ini adalah saudara perempuan kandung. Perempuan kandung. Selama yang kandung ini masih ada, seayah seribu nggak bisa dapat. Selama yang kandung itu masih ada, seayah seribu nggak bisa. Kita lihat apa namanya, berapa dapatnya. Ibu ini 1/6, karena yang meninggal masih punya anak. Kalau tidak, dia menjadi 1/3. Nggak punya anak, nggak punya saudara. Istri apa namanya, dia dapat 1/8. Istri 1/8 karena dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak, suami istri nggak punya anak, maka istri dapat, apa suaminya meninggal nggak punya anak, suami istri dapat 1/4. Kalau punya anak 1/8. Anak kalau jumlahnya 1, dia 1/2 atau 1/6. Cucu perempuan dia 1/6. 1/6 ini dari mana? Untuk ini digabungkan menjadi 2/3. 1/6 tambah setengah. Setengah kan 3, apa namanya, 3/6, ya kan? 3/6. Nah, ini untuk menggenapkan nanti dari, karena jumlahnya maksimal itu 2/3. Nah, anak apa namanya, saudara perempuan kandung mengambil sisanya. Ini sisanya asobah. Ini namanya asobah ma'al ghair. Kalau tadi asobah binafsi itu, ini asobah sisanya. Contoh soalnya adalah jumlahnya 24. Berarti kalau 1/6 berapa? 4. Dia dapat 4. 1/8 dapat 3. Ya kan? 3 setengah berarti dia 12. Berarti dia 12. Ini 1/6 adalah 4 lagi. Sisanya cuma 1. Ini untuk saudara perempuan kandung. Kenapa dia cuma 1? Karena masih ada anak perempuan. Kalau ini laki-laki ini nggak dapat. Cuma sayangnya dia perempuan, maka dia masih dapat. Ini contoh kalau itu jalur laki perempuan semua. Tadi jalur laki-laki semua. Paham? Paham nggak paham? Sekarang kita gabungkan. Ini jalur laki-laki. Ini jalur perempuan, tadi jalur laki-laki. Nah sekarang adalah digabungkan jalur semua dari jalur laki-laki ada, jalur perempuan ada. Kita bayangkan semua ahli waris laki-laki itu semua masih hidup, ahli waris perempuan masih hidup. Ya, ahli waris laki-laki masih hidup, ahli waris perempuan masih hidup. Sekarang yang kita anggap yang meninggal adalah perempuan. Kan ada 2 kemungkinan, meninggal itu laki-laki atau perempuan. Kalau yang perempuan berarti yang ditinggalkan suami. Kan beda antara suami dengan istri. Nah, pertama berarti ini jalur perempuan. Berarti ini sudah kita selesai. Kita akan membahas kalau semuanya masih hidup. Semuanya masih hidup. Dari jalur laki-laki ada 15, dari jalur perempuan ada 10. Semuanya masih hidup. Siapa yang akan dapat warisan? Semuanya punya adil atau dapat kesempatan warisan. Ternyata cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini kan kita sebutkan yang meninggal perempuan, berarti dia meninggalkan suami dapat, kemudian ayah sama ibu, anak laki-laki, anak perempuan, sudah selesai. Jadi kalau semuanya itu masih hidup semua, cuma 5 orang ini yang bisa dapat
bagiannya. Bagaimana? Kayak tadi, suami kalau dia istrinya itu meninggalkan anak, maka dia cuma dapatnya 1/4. Kalau nggak punya anak, dia setengah dari harta istri untuk suami kalau istrinya ini nggak punya anak. Ayah dan ibu sama 1/6 karena ada anaknya. 1/6 sama. Sisanya, nah ini namanya asobah bil ghair. Sisanya dikuasai oleh anak laki-laki dan anak perempuan. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nanti pembagiannya seperti itu. Berarti ini sisanya semuanya. Contoh soalnya di sini, misalnya jumlahnya 36. 36 kalau dari 1/4 berarti dia dapat 9. 1/6 6. 1/6 6. 12 tambah berapa? 9 21. Sisanya berapa? 9. 15. Kok enggak bisa begitu, Mas? 15. Ini berapa sih? Kan 36 ya kan? 36. Benar kok 36. 9 apa 12? Berarti 20 apa? 21. Ya kan benar 30. 2 berarti 10 untuk laki-laki, anak laki-laki, 5 untuk anak perempuan. Kalau anaknya cuma 1. Kalau sekarang dari yang meninggal laki-laki, ya yang meninggal laki-laki sama, yang dapat 5. Yang meninggal laki-laki berarti ini istri. Tinggal diganti istri. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, istri, ayah, ibu, anak perempuan. Istri 1/8. Ini 1/6. Ini 1/6. Ini sisanya semua masobah. Nah, contoh soalnya biar genap 72. Ini karena bagiannya agak ini penjumlahannya 72 dibagi 8 9. Nah, 9 dibagi 6 masing-masing ini 12. Berarti 24 ditambah 9 berapa? Ini tadi jumlahnya 36. Ini 24 ditambah berapa? 9 33 ini jumlahnya nantinya 72. Jumlahnya 33 berarti sisa 39. Berapa? Itu hitungan kok nggak bisa ini. Ya benar ya. 39 kan? 39 kan misalnya 39 berarti anak laki-laki berarti dapat 26 anak perempuan 13. Pas kan? Karena sudah ada bukunya ya. Nah, ini sepintas baru kita membahas contoh-contoh saja dari pembahasan orang yang mendapat warisan. Insyaallah berikutnya kita akan membahas furud itu per berapa. Kan ada yang jatahnya itu ada setengah, ada yang dapat setengah, timbulnya anak perempuan tadi, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6. Nah ini siapa yang dapat sekian, siapa yang dapat sekian, siapa yang dapat sekian, insya Allah kita akan jelaskan
Selasa depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Maksimal atas kesepakatan karena dia masih hidup. Yang kemarin kita batasi adalah wasiat. Wasiat itu kan dia masih hidup, tapi kan nanti diberikan kalau saya sudah meninggal dunia. Saya punya tanah banyak, saya wasiat kalau saya meninggal tanah yang sana untuk masjid. Nah, wasiat itu diberikan setelah orangnya meninggal, walaupun pesannya ketika masih hidup. Itu maksimal 1/3. Jadi lebih dari 3 harus kesepakatan. Nggak jadi ini. Habis waktunya. Atau mau Sedikit aja, cuman asal harta itu kadang ada harta gonogiri dan harta bawaan. Itu mempengaruhi enggak nanti? Nah, gonok ini itu rumit kalau dalam Islam tidak ada itu harta gonok ini, yaitu harta suami atau harta istri gitu saja. Harus dijelaskan dulu secara rinci. Ya, dan kalau gini itu yo ibarat syarikat perusahaan ada pihak sahamnya berapa persen di berapa. Kalau gonok ini kalau dalam Islam dia nggak ada. Apakah itu punya suami atau punya istri gitu saja? Biasanya kan orang perempuan dapat warisan dari Dan itu harta istri. Ya. Selama dia masih dipegang istri itu harta istri. Nanti istrinya meninggal. Istri meninggal, nah harta itu yang nanti akan dibagi kepada seluruh ahli waris yang masih hidup. Oh gitu. Nah, jadi harus ditentukan. Nah, ya, insya Allah kita lanjutkan jelasan Pak. Oh, kita tutup dengan